Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube balik semua, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep dan saya Elvita Agustina. Nah, YouTube balik semua, ini dia program terbaru dari Adam Jeep Channel, yaitu Speak Up. Sejuta masalah, hanya satu solusi. Jadi YouTube balik semua, ingat, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Hanya di Speak Up Adam Jeep. Semua masalah pasti ada solusinya. Ingat, bicara. Tanpa bicara, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Oh iya, Gimana? baru-baru ini kan lagi rame tuh, bahkan lagi viral, yang tentang anak SMP yang di Cilacap itu yang dibullying. Oh iya, betul. Yang sama kakak kelasnya? Sama kakak kelasnya yang SMP Negeri 2 Cimangun, Cilacap. Cimangun, oke. Nah, YouTube balik semua. Betul sekali yang tadi istri saya bicarakan, YouTube balik semua. Jadi di Cilacap ini lagi ada yang namanya bully. Penganiayaan. Nah, jadi menanggapi masalah anak SMP yang di Cilacap ini, so pasti terutama kita lihat dari sisi intern keluarganya. Anak diproses oleh lingkungan. Ada dua nih tanda kutip lingkungan. Yang paling pekat, lingkungan keluarga dan lingkungan bermain. Gimana guys? Tapi jadi gini kronologinya yang baru kita dapat informasi itu, si korban ini katanya si pelaku ini sakit hati dengan si korban. Gara-gara apa tuh? Gara-gara si korban itu mengaku-ngaku ke orang lain kalau si korban ini adalah tim basisnya si pelaku. Oke. Padahal si korban ini bukan tim basisnya si pelaku. Maksudnya tim dalam sebuah komunitas gengnya atau Iya, apa? dalam komunitas gengnya si pelaku. Oke, jadi dalam komunitas gengnya si pelaku. Iya. Nah, YouTube balik semua. Menurut informasi, si pelaku ini emang betul. Dia merasa mungkin ya, prediksi saat ini, mungkin analisa saat ini, dia merasa nggak terima kali ya. Si korban itu mengaku-ngaku anggota dari basisnya itu. Ya. Nah, nggak terima, terus si pelaku ini merasa emosi, yang akhirnya punya niat untuk menganiaya, membullying juga ya. Jadi kronologinya itu si pelaku ini mendapatkan informasi dari temannya kalau si korban ini mengaku-ngaku kalau dia itu tim basisnya dari si pelaku korban ini. Padahal bukan gitu. Makanya di waktu pas jam pulang sekolah, si korban dijemput sama si pelaku bersama teman-temannya, dibawa ke lapangan poli di tempat TKP. Itulah si korban dihajar dan hampir direkam juga kejadiannya oleh salah satu pelaku. Oke. Nah, YouTube balik semua dimanapun berada, untuk para ayah dan para bunda nih, kebetulan yang siapapun memiliki anak-anak yang masih sekolah, kita pantau. Karena gini masalah ini diawali tidak pekanya orang tua dalam pembentukan pribadi anak. Karena gini, YouTube balik semua, apalagi ini sebetulnya hal sepele lah ya. Hanya hal sepele lah, ngaku-ngaku seperti ini, tidak mesti harus dianiaya. Nah, kita sebagai orang tua sekarang harus mulai care, peka, di mana anak kita bergaulnya di luar rumah. Kalau di dalam rumah pasti orang tua bisa ngekontrol. Yang di luar rumah ini, itu yang harus kita kontrol, YouTube balik semua. Karena sangat penting pembentukan pribadi anak itu diawali dari orang tua yang mencetaknya dan dipantau lingkungannya, di lingkungan mana aja dia bergaul nih. Ingat, yang pekat memberi warna kepada pribadi manusia adalah lingkungan. Tapi jangan salah, menurut informasi si pelaku ini adalah murid berprestasi di sekolahnya itu. Dia pernah ikut kejuaraan karate sekabupaten, dapat juara 2. Dia juga ini tilawati. Tilawatil Quran. Tilawatil Quran juga, dapat juara juga. Okay. Dia juga banyak mengikuti
mengikuti program-program eskul di sekolah. Dan anak ini aktif sebetulnya. Oke, jadi dia aktif berbagai macam aktivitas di sekolah ya. Iya. Oke, YouTube balik semua. Prestasi itu ditimbulkan dari kualitas intelijen kuotien seseorang atau IQ. Tapi tetap tidak mempengaruhi pribadi. Beda antara prestasi dan pribadi. Contoh gini, banyak orang-orang cerdas jahat, banyak. Karena jahat itu diawali dari pribadi. Nah, pribadi ini, karakter ini dibentuk ada dua. Ada basically bawaan lahir atau genetik, ada juga yang dibentuk oleh lingkungan. Makanya kalau kita nih zaman dulu nih YouTube balik semua, kita punya orang tua. Kamu harus jadi pinter, nak. Kamu harus cerdas, berprestasi. Kamu harus fondasi iman dikuatin, agama. Nah, fondasi iman dan agama ini dikuatin agar apa YouTube balik semua? Agar dikala kita nanti jadi orang cerdas, masih memiliki pribadi yang baik. Gitu, Ay. Tapi dibilang fondasi yang kuat, ya sangat kuat dia. Soalnya apa? Dia kan ini seorang tilawah dia juga dia. Berarti agamanya juga kuat. Mungkin ini pendapat pribadi saya sendiri, atau lingkungan yang membuat si pelaku ini jadi brutal, ingin menyakitin teman sendiri. Bisa jadi karena YouTube balik semua betul juga, Ay. Ingat, ada pepatah mengatakan, kita bergaul dengan nelayan, pasti kita akan kecium amisnya. Ya kan? Nah, dari statement ini kita ambil bahwa di mana kita berpijak, itu yang akan memberikan warna. Ya kan? Kita bergaul dengan kiai. Sejelek-jeleknya kita, otak kita nih, kualitasnya kurang bagus. Yang namanya kita gaul sama Pak Kiai, pasti kita paham agama, pasti tahu beberapa doa terbaik, ya kan? Nah, seperti itu YouTube balik semua. Begitu juga, Ay. Jadi lingkungan mungkin si pelaku ini secara prestasi bagus. Dia ibadah mungkin bagus. Karena dia tilawatil Quran juga. Agamanya kuat dia. Kuat. Tapi ingat, mungkin ada lingkungan yang tadi memberi warna. Gitu. Yang akhirnya tersirat di hatinya menjadi seorang yang radikal. Itu YouTube balik semua. Kan yang jelas orang tua pastilah mendidik anaknya itu yang baik, yang bagus. Nah, kalau dari lingkungannya sudah bagus, sudah baik, kalau dari rumahnya sudah didik bagus, apalagi dengan agama yang kuat, berarti orang tuanya bagus cara mendidik anak. Nah, yang nggak terpantau sama orang tuanya di luar. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, siapa temannya. Mungkin orang tuanya nggak tahu. Ya, itu tadi. Oke, itu balik semua. Betul sekali yang tadi dibicarakan oleh istri saya. Karena kenapa YouTube balik semua, khususnya pada para ayah dan para bunda yang saat ini memiliki anak-anaknya yang masih pada sekolah, ingat, kepedulian orang tualah rumus dari yang sangat utama untuk tumbuh kembang mental dan pribadi anak, ya kan? Iya. Yang mengerucut ke perilaku. So, apalagi di kota-kota besar saat ini YouTube balik semua. Ibu kerja, ayah kerja. Terkadang anak hanya sama baby sister atau sama ART. Nah, hati-hati. Lingkungan-lingkungan yang tidak baik di luar itu mudah sekali memberikan warna anak. So, kenapa? Pulang ke rumah, anak udah tidur. Orang tua pun si ayah ini udah kecapean. Begitupun si ibu pun udah kecapean. Karena ngejar besok mau kerja. Akhirnya dia hanya punya waktu mungkin di saat libur. Berarti seminggu sekali ketemunya. Iya, seminggu itu. Sekali. Mungkin ada masalah apa-apa, nggak bisa dia curhat sama ibu bapaknya. Iya. Karena ibu bapaknya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Nah, nggak mungkin juga dia harus cerita sama RT atau babysitternya. Iya. Mungkin ini hanya pelampiasan. Betul sekali, YouTube balik semua. Nah, dari kejadian bullying, penganiayaan yang terjadi di sekolah menengah ya, SMP di Cilacap menengah. Ini kita jadikan guru YouTube balik semua, saudara-saudaraku dimanapun berada. Peranan orang tua itu sangat penting untuk tumbuh
kembang pribadi, mental, dan karakter anak. Karena kenapa? Saat ini, yuk kita budayakan, bukan anak kita dijauhkan dari anak-anak yang gak baik, tapi seluruh masyarakat di Indonesia mulai membentuk pribadi dan karakter anak-anaknya agar menjadi anak yang baik. Insya Allah dengan trik seperti ini nih, lama-kelamaan di kita anak-anak memiliki pribadi yang bagus semua. Amin. Itu. Menurut informasi sementara, pelaku ini yang sudah menjadi pelaku itu 2 orang. Saksi baru 3 orang. Saksi. Tapi saksi bisa menjadi pelaku. Bisa. Iya. Bisa jadi tersangka juga. Dan juga ini perekam yang menyebarkan video itu bisa jadi tersangka juga. Itu. Betul. Karena nanti bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Iya. Makanya YouTubeolik semua dimanapun berada, yuk siapa nanti orang tua yang nggak sakit, yang nggak menangis, ya kan? Orang tua sakit hati, menangis, anaknya jadi korban bullying, jadi korban penganiayaan. Begitupun orang tua tersangka lebih menangis lagi. Karena udah pasti nih anak masa depannya akan rusak. Karena kenapa? Kemanapun jejak digital itu akan selalu ada. Apabila anak kita udah bermasalah dengan aparat hukum, apalagi menjadi tersangka, udah ditangkap sama polisi, udah rusak. Karena kenapa? Ya resiko. Makanya dengan itu yuk jaga anak-anak kita, YouTubeolik semua dimanapun berada, agar tidak pernah keluar dari norma hukum, norma agama, dan menjadi anak yang memiliki karakter pribadi yang baik gitu aja. Ya kalau sudah di penjara itu udah jelas masa depan dia udah suram. Pastinya. Nah, jadi masa muda dia, masa-masa kanak-kanak dia habis di dalam penjara. Nah, ngeri kan? Coba bayangkan, ini masih SMP, langkahnya masih panjang, perjalanan hidupnya masih panjang, tapi udah rusak. YouTube blogger semua, dari Sabang sampai Merauke. Perhatikan tumbuh kembang anak-anak kita, terutama bergaul ya. Iya. Bergaulnya di mana? Pergaulan yang sangat pekat memberikan warna kepada pribadi dan pembentukan karakter anak. Itu. Dengan siapa dia berteman, Harus kemana tahu. aja dia nongkrong, apa aja kegiatan di luar itu kita harus tahu supaya jangan kejadian seperti ini. Ibarat kata pepatah itu, sedia payung sebelum hujan. Kalau ini kan udah hujan duluan, masa mau cari payung? Itu betul, itu balik semua. Pokoknya kita lihat, kita ambil hikmahnya dari kasus penganiayaan di SMP daerah Cilacap ini, Jawa Tengah berarti ya. Jangan sampai terulang lagi di semua sekolah-sekolah seluruh Indonesia, ya kan? Maka untuk itu, yuk kita sebagai orang tua bimbing anak-anak kita pembentukan karakter, mental, dan pribadinya agar menjadi pribadi yang unggul. Ingat, YouTubeolik semua dimanapun berada, secerdas apapun anak-anak kita, kalau udah berurusan dengan pelanggaran hukum, melawan hukum dengan aparat kepolisian, maka anggaplah masa depannya udah cacat. Karena kenapa? Sekali lagi, ini di 2023, jejak digital akan selalu ada. Track record akan selalu dicari nanti. Dimanapun anak itu akan hidup, bakal flashback terus. Dicari sama orang. Masa lalunya, pernah punya kasus hukum atau apa. Jangankan begitu ya. Kita kerja aja, ada SKCK. Nah, berarti keterangan dari kepolisian ini sangat penting buat agar apa? Agar semua perusahaan nih jangka panjangnya nih ke depan. Oh, ternyata nih yang namanya orang bersangkutan ini bersih, belum pernah punya sangkutan dengan kepolisian atau melawan hukum atau belum di penjara dan segala macam. Apa karena dia pinter karate? Jadi dia pengen jadi superhero kali, jadi so jago gitu. Oh, mencoba. Iya. Bisa jadi. Karena ya sekarang kan teknologi udah canggih ya. Kita banyak YouTubeolik semua film-film yang sifatnya fighting ya. Nah, film-film fighting ini sebetulnya harus ditonton
oleh orang-orang yang udah dewasa, yang udah bisa menstabilkan emosi, meredam ego. Tapi kalau film-film yang kontennya tentang fighting, wah, kalau ditonton sama anak kecil, anak di bawah umur yang belum pantas, belum dewasa, itu bahaya. Bisa dicontoh kan? Iya. Oke, YouTube balik semua, itu tadi hanya di Speak Up Adam Jeep, program terbaru dari Adam Jeep. Disinilah sejuta masalah, satu solusi. Ikutin terus dan pantengin, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Hanya di Speak Up, kita suami istri Betal nge-host. Ya, bersama saya Adam Jeep dan... Saya Elvita Agustina. Oke, saatnya kita pamit mundur YouTube balik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.